Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih di bab pertama, yaitu macam-macam hati. Di pertemuan pertama telah diterangkan bahwa hati itu terbagi menjadi tiga, yaitu as-sahih, hati yang sehat, was-sakim, yang kedua hati yang sakit, dan yang ketiga adalah hati yang mayit, hati yang mati. Hati yang pertama telah dibahas pada pertemuan yang lalu, yang disebut dengan qalbun salim, hati yang salim. Hati yang sehat itu bagaimana bisa murojaah, didengarkan ulang pada pertemuan yang lalu. Di sore ini kita akan lanjutkan jenis hati yang kedua. Kata beliau, wal qalbu tsani, hati yang kedua, diddu hadza, lawan dari qalbun salim. Kalau salim itu artinya hati yang sehat, adapun lawannya berarti hati yang mati, atau qalbun mayyitun, hati yang mati. Jadi hati yang mati ini sangat berbahaya, karena bisa jadi orangnya sehat, badannya sehat, mungkin badannya paling sehat, tapi ketika hatinya mati, badan yang sehat itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya badan sehat bagi hati yang mati. Dan kata para ulama, dia telah mati sebelum mati. Hakikat orang mati adalah orang yang mati hatinya, walaupun badannya sehat. Seperti kita lihat ulama-ulama terdahulu orangnya tidak ada, tapi penyebutannya seakan-akan masih ada di hadapan kita. Imam-imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, terus disebut, terus naik kepada Rasulullah, walaupun jasadnya sudah tidak ada, mereka tetap hidup. Tapi orang yang mati hatinya, dia telah mati sebelum matinya. Istilah para ulama itu, badannya itu adalah kuburan. Dia telah mengubur dirinya, atau dirinya adalah kuburan sebelum dia dikubur. Maka itu sangat penting kita mengetahui bagaimana sih hati yang mati itu, atau apa yang disebut hati yang mati, agar kita bisa, kalau sampai hati kita mati, agar kita bisa berusaha untuk menghidupkan lagi. Karena bisa, hati yang mati bisa dihidupkan lagi, mumpung masih di dunia. Sebagaimana firman-Nya, awaman kana maitan, surat Al-An'am 122 insyaallah. Awaman kana maitan, apakah orang yang telah mati hatinya, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Dihidupkan dengan kembali kepada Allah. Di sini kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hati yang mati bahwa
atau lawan daripada hati yang sehat adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati, allati la hayata bihi, yang tidak ada kehidupannya di hatinya itu. Hatinya tidak hidup. Bagaimana hati yang tidak hidup itu atau hati yang mati itu? Fahuwa, yaitu la ya'rifu rabbahu, hati orang yang tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Tuhannya. Itu hati yang mati. Karena tidak tahu, dia bisa jadi mencari ketika ada masalah, dia lari mencari Tuhan, mencari Tuhan. Nah, kalau enggak ngerti, enggak tahu, enggak kenal, ya sembarang dijadikan Tuhan. Ada yang matahari dibilang Tuhan, ada yang sapi bahkan dijadikan Tuhan, ada batu-batu besar, kayu-kayu besar, manusia dianggap, diyakini sebagai Tuhan. Nah, wala ya'buduhu, dan dia tidak beribadah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rabb-nya, dan tidak beribadah kepadanya. Bi amrihi, dengan menjalankan perintahnya, wa ma yuhibbuhu, dan menjalani apa yang dicintainya, tidak tahu apa yang dicintai, wa yardahu, dan tidak mengerti apa yang diridhoi oleh Allah. Itu hati yang mati, tidak tahu apa yang dicintai Allah, enggak tahu. Apa yang diridhai oleh Allah, dia tidak tahu. Nah, kok tidak tahu? Ya karena dia tidak ngaji, tidak belajar, tidak taklim. Yang dikaji itu ya harus ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ilmu yang oleh Allah disamakan dengan air. Air itu diturunkan untuk menghidupkan tanah yang telah mati, bumi yang telah mati. Demikian juga Al-Quran Allah turunkan untuk menghidupkan hati-hati yang telah mati. Maka badan ini, jasad ini butuh makanan, demikian juga hati butuh makanan. Makanan badan kita semua telah faham. Adapun makanan hati adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita butuh, bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, manusia ini butuhnya kepada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah melebihi kebutuhannya terhadap makanan badan. Karena kalau badan mungkin butuh makan 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Adapun hati ini butuh makanan, hati ini butuh makan setiap saat. Karena setiap nafas kita ada tanggung jawabnya yang akan ditanya nanti di hadapan Allah. Orang yang hatinya mati disebabkan karena tidak mau belajar, yaitu hati yang tidak mengerti apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Bagaimana hidupnya? Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi. Kata beliau, dia hidupnya mengikuti syahwatnya, waladzatihi, dan mengikuti kelezatan syahwatnya, nafsunya yang jadikan ikutan. Nah, walau kana fiha suhtu rabbihi wa ghadabihi, sekalipun di dalam mengikuti syahwatnya itu dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang penting mencocoki nafsunya. Ini sifat orang yang hatinya mati. Fahuwa la yubali, maka dia orangnya tidak ada kepedulian. Orangnya cuek, tidak peduli terhadap dirinya, terhadap hatinya. Nah, tidak peduli bagaimana nanti nasibnya ketika akan menghadap Allah, bahwa di sana masih jauh, masih panjang perjalanannya, perkara yang akan dihadapi masih banyak dan panjang dan mengerikan. Ketika berpisah dengan dunia misalnya, masuk ke alam akhirat yaitu di alam kubur, itu sudah menghadapi masalah besar, yaitu ujian terakhir, menghadapi pertanyaan mungkar nakir yang menanyai 3 perkara. Kalau tidak bisa menjawab, maka malapetaka dan kebinasaan. Kalau bisa menjawab, mendapat nikmat kubur, diberi pakaian dari surga, diberi hamparan dari surga, dibukakan baginya pintu surga, sehingga dia merasakan harumnya surga. Tapi kalau kemudian tidak bisa menjawab, dia mendapat siksa kubur, diberi pakaian dari neraka, hamparannya dari neraka, kuburannya disempitkan sampai hancur tulang-tulangnya, dan dibukakan baginya pintu neraka sehingga dia merasakan panasnya neraka. Belum lagi nanti di padang mahsyar seluruh makhluk dibangkitkan di bawah terik matahari selama 50.000 tahun. Belum lagi jenjang berikutnya menghadapi ancaman neraka Allah. Orang yang hatinya mati tidak peduli masalah itu. Idza faza bisahwatihi, yang penting bagi dia adalah bahagia syahwatnya, senang. Katanya mumpung hidup sekali, senang-senang di dunia. Dia senang bergembira mengikuti nafsunya. Dia meyakini bahwa yang namanya kesuksesan, kebahagiaan itu kalau terpenuhi segala apa yang dimaukan oleh nafsunya. Radiya rabbuhu am sakhito, apakah Robnya ridho atau Allah itu murka atau ridho, dia tidak peduli. Nah, fahuwa muta'abbidun li ghairillah, maka dia ini orang yang hatinya mati adalah orang yang beribadah, orang yang menghamba kepada selain Allah. Hubban, baik kecintaan, wa khaufan, rasa takut, wa rajaan, penuh harap, wa ridon, ridho, wa suhton, murka, wa ta'ziman, mengagungkan, dzullan, merendah, tunduk. Itu ukurannya adalah nafsunya. In ahabba ahabba lihawahu, apabila dia mencintainya perkara yang mencocoki nafsunya, sehingga dia mencintai yang seharusnya dibenci, bahkan membenci sesuatu yang seharusnya dicintai. Sementara orang yang hatinya sehat, sebaliknya dia akan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, membenci yang dibenci oleh Allah. Kalau ini tidak, ukurannya nafsunya. Wa in abghadha lihawahu, kalau dia marah, marahnya karena nafsunya.
Wa in a'ta li hawahu, kalau memberi dia memberi yang mencocoki nafsunya. Wa in mana'a li hawahu, kalau dia menolak, mencegah, ukurannya nafsunya. Fahuwa asaru indahu asarun, bahwa asaru indahu wa ahabba ilaihi min ridho maulahu. Maka nafsunya yang dia dahulukan, yang dia utamakan itu nafsunya. Nah, dan yang lebih dia cintai itu yang mencocoki nafsunya daripada keridhaan Allah. Keridhaan Allah kurang penting. Fal hawa, maka hawa nafsu imamuhu, hawa nafsu imamnya. Namanya imam itu yang diikuti, yang di depan. Wasyahwatu qaidatuhu, syahwatnya itu pimpinannya, sopirnya. Qaid itu sopir. Wal jahlu saisuhu, dan kebodohan pelayannya. Jadi pelayannya itu kebodohan. Nah, yang melayani dia kebodohannya. Jadi dia tidak peduli. Yang dia inginkan itu tidak peduli karena tidak tahu apakah yang sampai pada dirinya itu dicintai atau dimurkai Allah. Wal ghaflatu markabuhu, kelalaian adalah kendaraannya. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghraduhu ad-dunyawiyah ma'murun. Hati yang mati itu yang ada di otaknya atau yang dia pikirkan untuk diperoleh atau untuk diinginkan adalah perkara-perkara duniawi. Nah, di ayat Allah katakan bal tuhibbunal ajilah. Nah, bahkan kalian itu senang yang kontan-kontan yang duniawi. Nah, dan itu bahaya. Allah katakan fa amma man tagha, kata Allah, adapun orang yang tagha, melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mendahulukan atau lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, maka neraka jahim tempat kembalinya. Surat apa itu, Abdullah? Nah, surat paham bisa. Wa bisakratil hawa. Nah, wa bisakratil hawa wa hubbil ajilah maghmurun. Sakroh itu mabuk. Jadi orang yang hatinya mati itu sama dengan orang mabuk, teler, tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu membahayakan dirinya. Orang mabuk kan gitu, yang dicari pisau atau mau nyabet siapa, dia tidak tahu bahaya atau tidak. Omongannya juga sudah tidak terkendali. Sehingga kalau orang mabuk, walaupun dia mencerai istrinya, tidak jatuh. Nah, orang yang hatinya mati, kata beliau, sakratil hawa, mabuk nafsu, mabuk dengan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya itu yang dia sukai. Nah,
Wa hubbil ajilah maghmurun, mencintai yang segera-segera, maghmurun, dia tenggelam di sana, ditenggelamkan oleh penyakit ini. Yunadi ilallahi wa ilad daril akhirah min makanin ba'id, ketika dipanggil, diseru kepada Allah, diajak kepada negeri akhirat, dia seperti tidak mendengar, dianggapnya itu gak mungkin. Nah, padahal masih terbuka selama badan masih sehat, akal masih sehat, itu Allah selalu membuka pintu taubat, dan Allah gembira dengan taubat hambanya. Fala yastajibu linnasihi, orang yang hatinya mati tidak menerima nasihat. Angel, bahasa kita itu cengkal atau bebel, ya, bebel. Nah, orang yang hatinya mati bebel. Wa yattabi'u kulla syaitanin maridin, orang yang hatinya mati dia mengikuti setiap keinginan syaitan, setiap bisikan-bisikan syaitan itulah yang diikuti. Dan kita semua tahu apa keinginan syaitan, yaitu li'an takuna min ashabis sa'ir, supaya kalian menjadi penghuni neraka. Nah, ad-dunya tuskhatuhu wa turdu, karena dunia dia marah dan karena dunia dia senang. Istilah pendeknya itu ketika kenyang dia senang, gembira, tertawa. Ketika lapar dia sedih, nangis, mengeluh, nah, mengumpat. Nah, itu ukurannya. Sama dengan hewan. Binatang itu ramai kalau lapar, begitu dikasih makan sudah diam, habis itu berak. Nah, manusia yang hatinya mati bahkan lebih jelek daripada hewan. Kalau hewan kan masih disembelih, misalnya sapi gemuk, ya, punya kambing gemuk, seneng yang pelihara. Artinya kalau hewan ukuran baik buruknya itu dagingnya. Tapi kalau manusia, baik buruknya manusia apakah diukur dengan dagingnya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang terbaik di antara kalian, yang termulia di antara kalian, orang yang paling bertakwa. Baik buruknya seseorang tidak diukur dengan banyak sedikitnya harta, tidak diukur dengan sehat, tidak diukur dengan sakit dan kondisi badannya. Dilihat, diukur dengan keimanan dan ketakwaannya. Wal hawa yusimmuhu amma siwal batil wa yu'mi. Hawa nafsunya yang telah membisukan, telah membutakan, mentulikan, membuat telinganya tuli, tidak bisa mendengar nasihat. Wa yu'mi, tidak bisa melihat kebenaran. Nah, ini hati yang mati, na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus rajin, istiqomah mempelajari agama Allah, karena hati ini lebih butuh makanan daripada badan. Fa mukhalitatu sahibi hadhil qalbi, ini nasihat dari beliau, dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Maka bergaul dengan orang yang seperti itu sukmun,
penyakit. Sukmun itu penyakit. Dan kita secara fitrah juga kita nggak mau duduk misalnya di tempat sampah misalnya, tempat kotor, kita nggak mau, banyak penyakitnya. Kalau penyakit badan, tempat sampah tadi, sebenarnya itu masih mending. Orang yang rusak, orang yang binasa badannya, selama hatinya masih bagus, itu masih bisa, kemungkinan selamatnya masih tinggi. Berbeda dengan orang yang hatinya sudah rusak, penyakitan. Nah, itu hatinya bisa rusak dan lebih jelek walaupun badannya sehat. Ini nasihat agar kita juga hati-hati mencari teman. Karena seseorang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama temannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarun nasu ma'a man ahabba. Manusia dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Demikian juga Rasulullah menasihatkan agar seseorang itu hati-hati mencari teman, karena orang itu mengikuti agama temannya. Almar'u ala dini khalilih, seseorang itu bersama agama temannya. Falyanzur liman yukhalilhu, maka hati-hati, perhatikan dengan siapa dia berteman. Di sini nasihat beliau, jangan berteman dengan orang yang hatinya mati. Bagaimana orang hatinya mati? Sudah dibahas tadi. Kata beliau, fa mukhalitatu sahibi hadhil qalbi sukmun, penyakit. Wa mu'asyiratuhu, dan mu'asyirah, bergaul bersama mereka. Kalau ini bersahabat, kalau ini bergaul. Summun, summun artinya racun. Nah, hati-hati diri kita, hati-hati saudara kita, anak-anak keluarga kita, diusahakan dan dijauhkan dari teman yang akan membinasakan ini. Racun itu. Wa mujalisatuhu, bermajlis dengan orang yang hatinya mati, halakun, halak, kebinasaan. Nah, karena orang itu tidak akan kumpul dengan orang jelek kecuali orang jelek. Orang tidak akan berteman dengan orang baik kecuali orang baik. Orang jelek itu akan kumpul dengan orang jelek, orang baik kumpul dengan orang baik. Makanya kalau kita ingin tahu nilai seseorang, bukan ditanya siapa Anda, tapi ditanya siapa teman Anda. Kalau yang dia sebutkan orang baik, berarti Anda baik. Kalau yang disebutkan orang jelek, berarti Anda jelek. Itu sudah kaidah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa itu, roh itu berkelompok-kelompok. Idza ta'arafa iktalafa. Kalau saling mengenal sesama jiwa yang baik, iktalafa, dia akan bersatu, berkumpul. Tapi kalau tidak mengenal, kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafa, dia akan menjauh. Nah, itu hati yang kedua. Hati apa tadi? Hati yang mati. Yang ketiga, wal qalbus salisu, hati yang ketiga. Jadi hati pertama tadi apa? Qalbun salim. Tidak akan selamat orang ketika menghadap Allah kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Yang kedua, qalbun mayyitun, hati yang mati. Wal qalbus salisu, qalbu yang ketiga, qalbun, kata beliau, hati
lahu hayatun wa bihi illatun. Hati yang masih ada kehidupannya tapi ada penyakitnya. Hati yang hidup tapi berpenyakit. Nah, itu hati yang ketiga. Atau kalau di judul babnya disebut sakim, ya, hati yang sakit. Falahu madatan, maka hati ini mempunyai dua potensi, dua keadaan, dua sifat. Nah, tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Kadang condong kepada yang hidup dan kadang condong pada yang mati. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Maka kondisinya tergantung yang mendominasi. Yang mendominasi itu hati yang apanya? Nilai-nilai kehidupannya atau penyakitnya? Mana yang dominan pada hatinya? Fafihi min mahabbatillah, di hati itu masih ada kecintaan kepada Allah. Wal iman, masih ada iman. Wal imanu bihi, iman kepada Allah. Wal ikhlas lahu, masih ada keikhlasan. Wat tawakkul, ada tawakal kepada Allah. Ma huwa madatu hayatihi, yang itu merupakan potensi kehidupan hati. Nah, wa fihi, hanya saja di hati tersebut min mahabbatis syahwat, masih menyukai syahwat yang merupakan penyakit hati. Itu sudah dibahas di hati pertama dan hati kedua tentang syahwat ini, bahwa syahwat itu penyakit hati. Di hatinya ada iman tapi juga ada syahwat. Wa isariha, dan dia masih mengutamakan, mementingkan syahwat. Nuruti syahwat masih mau. Wal hirsu ala tahsiliha, dan dia masih ada keinginan untuk memenuhi apa yang dimaukan oleh syahwatnya. Nah, bisa jadi dia berilmu, orangnya sudah alim, sudah ngerti yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, dia sudah paham. Bahkan bisa dikatakan kiai, bisa dikatakan ulama, ustadz, dai, kondang. Nah, wal hasadu, di hatinya ada hasad, ada iman, ada hasad. Wal kibr, ada kesombongan. Nah, ada iman di hatinya, ada sombong. Wal ujbu, ada ujub. Ujub artinya bangga diri, ya. Wa hubbul ulu, cinta kepemimpinan, cinta apa namanya? Ulu itu tinggi. Senang di depan, cinta kepemimpinan, fil ardi, di muka bumi, fir riyasa, di dalam kepemimpinan. Dan ini penyakit hati yang juga bisa menimpa orang-orang berilmu. Ma huwa madatu halakihi, yang itu merupakan sumber potensi kebinasaannya. Wa atabihi, dan kehancurannya. Maka orang yang hatinya berpenyakit, hatinya sakit, wahwa mumtahanun, kondisinya dia mumtahanun. Mumtahanun itu teruji, tarik menarik,
baina da'iyaini, di antara dua penyeru, hatinya di antara dua seruan. Da'in yad'uhu ilallahi wa rasulihi wad daril akhirah, yaitu dai, penyeru yang menyeru kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada negeri akhirat. Wada'in yad'uhu ilal ajilah, dan dai, penyeru yang menyeru kepada dunia yang segera. Wa huwa innama yajibu aqrabuhuma minhu baban, maka dia akan memenuhi seruan kepada yang terdekat pintunya. Wa adnahahuma ilahi juron, dan yang lebih dekat bertetangga. Mana yang dominasi di hatinya, itu yang dia ikuti. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Inilah 3 macam hati. Yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun mayit, yang ketiga qalbun marid, hati yang sakit. Mudah-mudahan kajian ini bisa mengantarkan kita kepada hati yang salim, agar kita menghadap Allah dalam keadaan salim salamah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.